Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bolos Tiara TV yang berbahagia dimanapun Anda berada. Sebagai hamba Allah dan dianugerahi nikmat keimanan oleh Allah, tentu yang harusnya terpatri dalam kalbu kita, dalam pikiran kita, dalam angan kita adalah kalimatu haqq, la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Dan konsekuensi logis turunan dari meyakini ini adalah sudah semestinya kita itu dalam aksi apapun merasa tak berdaya kecuali billahi, atas izin Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan kecuali atas perkenan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya adalah atas perkenan Allah. Itu konsekuensi logis dari seseorang yang mengklaim diri bertauhid la ilaha illallah. Namun dalam perjalanannya manusia itu kadang kemenyek, kadang melete. Dia merasa menjadi pelaku. Gak gara-gara aku gak sukses ya acarane. Lek gak krono aku gak berhasil. Kita lupa bahwa di kita ini sobo sih. Semuanya adalah atas perkenan Allah. Dan kita ditegaskan oleh Allah karena beberapa manusia ini sudah jauh tentang keyakinan bahwa semuanya atas perkenan Allah. Dalam Al-Quran surah Fatir ayat 15, Allah berfirman, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian itu gak usah kemenyek. Kalian semuanya itu fuqara, fakir, merasa butuh, ilallahi, kepada Allah. Jadi ayat ini itu menampar semua manusia yang merasa dirinya itu punya peran dalam kesuksesan hidupnya. Semua harus kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semuanya adalah fuqara, ay al-muhtajuna. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir, kita semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karena Allah menstatuskan kita sebagai al-fuqara yang butuh kepadanya, Allah pun membuka diri untuk diminta apapun oleh kita. Sebagaimana dipertegas di surah Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Muhammad, ketika hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku itu dekat. Dan aku mengijabahi. Aku Allah mengabulkan
apapun doa yang dipanjatkan oleh mereka hambaku yang meminta. Allah membuka diri. Di Fatir tadi Allah menstatuskan kita semuanya sebagai fuqara, fakir, butuh sama Allah. Di Al-Baqarah 186 Allah membuka diri, ayo minta sama aku, minta, silahkan. Nah, beberapa orang kadang merasa aku wis ndonga suwe, merasa aku gak kabul-kabul. Beberapa orang kadang ada yang mengeluhkan demikian. Ada beberapa kemungkinan kenapa doa itu tidak terkabul. Bisa karena saat berdoa sendiri dia tidak memenuhi syarat etika mengajukan proposal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bolo, jenengan saja kalau mengajukan proposal ke sesama partner bisnis itu aja ada etikanya. Lah ini kita ini mau ngajukan proposal sama yang maha kuasa. Ada sekian etika dalam berdoa. Sebagaimana yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar min Kalami Sayyidil Abrar. Di situ ada beberapa etika berdoa. Ada beberapa etika mengajukan proposal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja bolo? Jangan kemana-mana, tetap di titian. Baik bolo, Imam Asy-Syaikh Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar min Kalami Sayyidil Abrar, beliau menyebutkan beberapa etika mengajukan proposal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah etika pertama, menghadap ke kiblat. Diusahakan menghadap ke kiblat. Kenapa menghadap ke kiblat? Karena sebagaimana tersebutkan di surah Ali Imran ayat 96, Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah pertama yang dibangun untuk manusia adalah yang berada di Bakkah. Bakkah itu bahasa Quran menunjuk pada Makkah. Mubarakah, yang mana bangunan itu diberkahi. Tujuan kita menghadap ke kiblat adalah untuk ngepasno sentra keberkahan. Karena Al-Quran menstatuskan Ka'bah itu mubarakah. Dan sampai sekarang pun menjadi situs ibadah yang paling sakral, Ka'bah. Dan itu kiblat umat Islam seluruh dunia, menghadap ke kiblat. Dan dengan mengangkat kedua tangan. Kadang-kadang itu saya agak prihatin, bolo. Ketika entah dimanapun saat berdoa bersama, iku ono uang iku ndonga iku ngangkat tangan iku koyo males gitu. Padahal karek ngamini lho. Ono sing ngangkate ngene, ono sing ngene, wis koyo gak niat. Etika berdoa adalah ekspresikan keseriusan Anda, bolo. Lek njauh iki serius. Menghadap kiblat, angkat tangan. Menghadap kiblat, angkat tangan, terus bolo lantunkan doa itu dengan suara yang sedang. Jangan histeris seperti orang yang muring-muring,
atau terlalu pelan juga sedang-sedang saja, meskipun boleh. Saat histeris itu kita berdoa boleh, atau kita berdoa lirih sekali boleh, cuman yang baik itu yo pas lah. Ini ada beberapa sahabat Abu Bakar itu khas. Sahabat Abu Bakar itu kalau zikir atau berdoa itu suaranya pelan ya. Itu kan ditanya sama Baginda, Pak Bakar, tak perhatikan jenengan itu kalau setiap berzikir, setiap berdoa itu kok suaranya pelan sekali. No, Pak Bakar jawabnya keren juga ternyata. Nabi, saya ini tidak sedang berdoa kepada Tuhan yang budek, ngapain saya kenceng-kenceng. Oh iya bener. Dan Allah itu tahu apa yang saya inginkan. Satu kesempatan Pak Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu kebalikannya Pak Abu Bakar. Kalau Pak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu tadi pelan, kalau Pak Umar ini buanter lindung. Ditanya sama Nabi, Pak Umar, tak perhatikan jenengan kalau doa itu buanter, zikir buanter. Biar mantep Nabi, biar mengefek ke seluruh tubuh saya. Iya benar, dua-duanya dibenarkan oleh baginda Nabi. Artinya yang terbaik itu adalah tengah-tengah. Khairul umur awsatuha, sebaik-baik sesuatu itu pas di tengah. Suara yang sedengan pas. Terus bolo, kalau sudah selesai berdoa, nah itu belum. Jadi awal doa, kalau berdoa itu kalau bisa loh ya, geleng-geleng bolo, kalau bisa loh, itu di awal itu jangan to the point. Ibarat ngajukan proposal, kalau bolo ngajukan proposal kan ada basa-basi dulu, digiring baru. Doa itu juga etikanya demikian. Bedanya ini bukan basa-basi, tapi ini memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bolo berkenan memperhatikan redaksi-redaksi doa yang dicontohkan Baginda itu ibaratnya ya, doanya itu sak lembar, itu doa yang beliau minta itu hanya di beberapa baris terakhir. Dari atas sampai tengah ke bawah itu isinya pujian semuanya. Ya, Asmaul Husna itu disebut. Memuji. Jadi etika berdoa bolo muqaddimai dengan pujian kepada Allah. Dan pujian yang terbaik itu adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah itu pujian terbaik. Karena alhamdulillah itu kalau dalam tafsir itu kan namanya jumlah khabariyah. Jumlah khabariyah itu sesuatu yang absolut, yang pakem. Artinya pakem itu begini bolo. Beda. Misalkan begini, ada orang, saya memuji Allah. Yang kedua, segala puji bagi Allah. Kalau redaksi doa itu saya memuji Allah, itu ada kemungkinan yang lain nggak muji, cuman dia tok. Dari sisi kualitas dia memuji, sapiro oleh tulus memuji Allah itu. Itulah kenapa Al-Fatihah itu menggunakan jumlah khobariyah pakem, segala puji bagi Allah. Setelah muji bolo ya, itu lengkapi dengan sholawat untuk baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat. Dan lakukan tadi ketika di penghujung doa, kita muqaddimai dengan pujian sholawat. Pas closing itu juga dengan sholawat, terus baru Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagaimana dalam Al-Quran, wa akhiru da'wana anilhamdulillahirabbil alamin.
Contoh lain begini Bolo. Raja yang agung. Artinya mau ada yang mengagungkan, mau ada yang enggak. Pokoknya raja itu agung. Beda sama ketika ada rakyatnya bilang gini, saya itu mengagungkan raja. Iya dia. Yang lain kan bisa jadi enggak. Tapi kalau dipakemkan raja yang agung. Yo, bah ono sing ngomong gak, pokoknya raja agung. Itulah rahasia kenapa pakai redaksi alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Berikutnya ada beberapa lagi Bolo. Sabar, tunggu, jangan kemana-mana, tetap di titian. Kembali kita lanjutkan di program kesayangan kita, Titian Bolo. Etika berikutnya adalah pilih waktu yang mustajab. Misalkan ada yang harian Bolo. Tiap hari itu ada, tiap hari itu. Di antaranya adalah di sepertiga malam terakhir atau sekitar waktu sahur. Jadi kalau Bolo bingung jam piro sih sepertiga malam terakhir itu, kira-kira itu ya waktu sahur itu sepertiga malam terakhir. Itu yang waktu-waktu mustajab yang harian. Ada yang tiap pekan Bolo. Kapan? Setiap hari Jumat. Itu juga waktu mustajab untuk kita mengajukan proposal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus lagi ada yang tahunan. Yang tahunan ini kapan? Ya, momentum bulan Ramadan atau hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Itu yang tahunan. Ini adalah beberapa waktu yang mustajab. Artinya kemungkinan doa yang dilantunkan di waktu itu tuh lebih cepat, gampangan itu setrumnya lebih cepat. Berikutnya kondisi-kondisi istimewa. Bagi kondisi-kondisi istimewa. Misalkan begini, saat turun hujan Bolo. Itu juga tersebutkan dalam hadis, saat turun hujan itu adalah kondisi istimewa, ada momentum mustajab di situ. Segera ambil untuk mengajukan proposal. Dan beruntungnya kita tinggal di negara yang tropis yang curah hujannya itu cukup tinggi. Artinya ketika musim hujan, kita itu dapat bonus waktu mustajab banyak itu ketika turun hujan. Terus kondisi istimewa berikutnya adalah ketika terkena musibah Bolo. Ketika terkena musibah itu juga satu sisi musibah itu kan lebih sering bikin orang itu mangkel, nelongso, menderita. Tapi di momen musibah itu Allah berikan kesempatan untuk mengajukan proposal waktu mustajab, kondisi istimewa. Kondisi-kondisi istimewa ini banyak Bolo. Kondisi-kondisi istimewa ini banyak. Saat sujud juga ya. Ketika kita dalam posisi sujud saat sholat, bah sholat wajib, bah sholat sunnah, bah sujud syukur, itu semuanya sujud pokoknya itu termasuk kondisi istimewa di mana setrum doa kita itu akan lebih wet begitu. Berikutnya Bolo, etika berdoa. Yang bagian ketiga adalah mantap, yakin, tunduk, serius. Kalau doa itu harus optimis.
doa kok ya bolo saja. Kalau mengajukan proposal itu kan harus optimis, harus pede. Begitupun ketika kita mengajukan proposal dalam tanda kutip kepada Allah, harus optimis, harus yakin bahwa proposal yang kita ajukan, doa yang kita panjatkan, Allah akan mengabulkan sesegera mungkin sesuai yang kita harapkan. Sebagaimana dalam hadis qudsi Allah berfirman, Ana inda dhanni abdi bi. Aku itu terserah persepsi hambaku. Kalau hambaku saat meminta kepadaku optimis, aku akan bertindak mengabulkan sesuai yang dia persangkakan itu. Pede, yakin, mantep, kabul hajati. Etika yang keempat, terakhir bolo. Ini justru inti ya. Apa itu? Tobat bolo. Tobat. Tobat itu adalah bentuk pengakuan bahwa gini ya. Untungnya kita itu bersyukur bahwa dosa itu tak nampak. Bayangkan loh, seandainya dosa itu bisa kasat mata, ketok melok-melok, ngeri bolo. Untungnya dosa itu tidak ditampakkan sama Allah secara bleger sama Allah. Tapi ketika dosa itu tidak nampak, orang itu jadi merasa nggak sadar kalau sudah berdosa. Apa maneh lek wis sering gak sadar. Dalam satu statement sufi ada pernyataan seperti ini. Seandainya ya, dosa itu ditampakkan dalam rupa sesuatu, pasti jauh lebih menjijikkan dari kotoran manusia. Untungnya gak ketok. Nah, karena itu pertaubatan itu harus kita lakukan, bolo. Pertaubatan itu harus kita lakukan. Pengakuan diri salah. Baginda Nabi Adam itu kan juga Rabbana dzalamna, Tuhan kami, ya kami salah. Nah, karena banyak orang itu suka tidak sadar sedang berdoa, ada satu ajaran dari baginda, sholat sunnah taubat namanya. Sholat sunnah taubat itu yang baik itu adalah dilakukan ketika sadar berdosa langsung budal sholat sunnah taubat. Nah, karena sering gak sadar, maka ayo deh bolo, dalam 24 jam itu kita istiqomahkan sholat sunnah taubat. Bisa dilakukan kapan saja kok, asalkan tidak di 3 waktu yang tidak boleh melakukan sholat. Habis subuh sampai terbit matahari setinggi tombak, ya kira-kira 15 menit setelah terbit matahari itulah. Terus menjelang duhur, kira-kira 20 menitan menjelang duhur. Yang ketiga, ba'da asar sampai masuk waktu maghrib. Sholat taubat boleh dilakukan terserah selain di 3 waktu itu. Yang afdol adalah saat sadar merasa berdosa langsung sholat. Niatnya, ya Allah niat sholat sunnah taubat. 2 rakaat lakukan seperti sholat sunnah pada umumnya. Hanya saja di penghujung nanti setelah selesai berbanyak istighfar. Aksi taubat itu kan harus memenuhi 3 hal bolo. Serius merasa berdosa, serius ingin memperbaiki diri, serius tidak akan mengulangi. Itu bolo ya. Tadi ada 4 etika berdoa secara garis besar. Mungkin manfaat bolo, dan mudah-mudahan apa yang kita harapkan, apa yang kita panjatkan kepada Allah segera terkabulkan dan diridhoi oleh Allah. Matur suwun, terima kasih menyaksikan. Jumpa kembali episode berikutnya. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mare TV.